Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Mia di sini. Halo Mbak Mia. Halo. Apa kabar Mbak Mia? Lah pulang lagi ke segmen 1. Kelamaan gitu ya. Nggak selesai. Mbak Mia, kalau sekarang kan udah enak ya, maksudnya walaupun berbeda keadaan radio dulu dan juga sekarang, cuman maksudnya sekarang udah lebih mengalir, udah lebih paham lah ya Mbak Mia. Cuma kalau di awal-awal itu, ketika jadi penyiar radio, mungkin ada juga yang buat gugupnya, belum senyaman sekarang. Itu gimana caranya Mbak untuk membuat semua itu menjadi enjoy? Yang pasti namanya pekerjaan ya. Kalau kata orang sih, carilah pekerjaan yang itu hobi kamu, gitu. Jadi kalau itu udah hobi, biasanya bakal dinikmati, gitu. Jadi kalau misalnya hobi ngomong, ya carilah pekerjaan-pekerjaan yang ke dunia sana. Misalnya jadi host kah, presenter kah, jadi wartawan kah, atau moderator, kemudian PR gitu-gitu kan ya, bener, pemasan. Jadi nggak jauh-jauh dari sana lah ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau awalnya balik lagi ke radio, gimana bisa santai? Itu tadi karena kebiasaan. Karena terbiasa, udah kebiasa. Kalau misalnya di awal-awal pasti biasanya grogi juga. Dan orang-orang yang mungkin baru-baru awal istilahnya duduk di belakang meja, di belakang mic gitu ya, mereka pasti awalnya grogi juga. Mohon maaf nih, misalnya kayak narasumber, karena belum pernah, mungkin pikirnya santai gitu kan ya. Tapi setelah duduk, waduh saya grogi. Pernah kejadian kayak gitu kan. Oh ternyata grogi juga ya ngomong di depan mic kayak gini ya. Gimana waktu itu Mbak berlangsung, itu kan berapa lama tuh kan? Narsumnya gimana ketika ngadepin narsumnya? Awalnya lupa grogi saya Mbak gini-gini. Gak apa-apa, santai aja, nanti kita ketawa-ketawa gitu, ngobrol santai gitu kan. Nah tergantung kita tergantung hostnya, pembawaannya gitu. Kalau hostnya enak pasti narasumbernya juga nggak tegang, jadi enjoy juga gitu. Jadi tergantung sama kemampuan untuk mencairkan suasana, kemudian juga kemampuan kita untuk memahami topiknya, kemudian juga dengan narasumber. Dengan narasumber kalau kita klik, insya Allah lancar semuanya. Oh begitu. Jadi, nah itu yang harus dipelajarin itu ya Mbak ya. Jadi, nah kan ada juga nih Mbak yang bilang katanya gampang lah kalau jadi penyiar radio. Orang ya yang bilang bukan aku ya. Barusan santai tadi, dong. santai. Ada orang yang bilang kayak gampang lah jadi penyiar radio, tinggal puter-puter lagu, ngomong dikit-dikit selesai gitu. Nah, tolong jawab itu semua Mbak. Oh tidak semudah itu Ferguson. Karena maaf ya, dunia radio yang dulu sama yang sekarang itu sudah beda sama sekali. Kalau dulu mungkin oke lah, mungkin tadi yang ngomong putar lagu, tinggal ngomong, putar lagu, tinggal ngomong. Tapi kalau sekarang di dunia yang serba mau cepet ya, pokoknya serba multimedia lah ya pokoknya. Kita harus pinter untuk mengoperasikan alat ini, kemudian juga harus pinter bukan hanya jadi penyiar aja, tapi bisa jadi pengarah acara, bisa jadi produser, bisa jadi gatekeeper, bisa jadi host, pokoknya semuanya bisa dilakukan. Itu kalau di radio kita ya, gitu. Jadi bisa semua. Misalnya disuruh jadi pengarah acara, oke, aman. Jadi produser, oke. Jadi bisa. Jadi pernah juga megang untuk teknik alat filmiknya, kita ngedit sendiri kita bisa gitu. Jadi harus multitasking gitu. Jadi nggak melulu hanya ngomong siaran dan lain sebagainya, enggak. Terus kita juga harus misalnya lagu, cari dulu lagunya harus gini gitu. Semuanya harus bisa. Silahkan datang gitu kan. Siapa yang bilang mudah? Datang aja ke RRI. Betul. Jadi yuk sama-sama belajar. Apalagi sekarang kan kalau di RRI dia nggak hanya radio aja ya, tapi kita kan sudah live juga di YouTube, di Instagram, di Facebook, semua multi platform kita ada. Jadi memang semuanya digunakan untuk belajar dan untuk tampil. Karena sekarang kan semakin banyak media yang bermunculan radio dan TV dan lain-lain itu mulai ditinggalkan ya. Katanya gitu, tapi tidak. Tapi kita kan sekarang itu tadi tinggal kreativitas timnya, ya kan. Nah, sekarang kita VRI juga kan, bukan hanya TV, tapi sudah dengan YouTube-nya juga, media sosialnya juga. Iya, kayak gitu.
harus putar otak. Betul. Jadi nggak melulu seperti itu. Jadi salah ya. Salah ya. Ini masih lembut nih jawabnya. Udah Coba datang, langsung tanyain. Kalau mau datang silakan. Takut banget. Mbak Mia, kalau siaran itu paling malam, Mbak Mia itu jam berapa, Mbak? Tutup siaran. Jam berapa? Sampai tutup siaran jam 12 malam. Jam 12 Iya. malam. Gimana Mbak suasana? Kan kita siaran sendiri ya. Oke. Siaran sendiri di luar siaran ya di RRI Bangunan Lama ya Mbak ya. Itu gimana suasananya? Ada cerita-cerita pernah nggak? Banyak sih. Aku penasaran apa itu spill dong. Kalau di itu ya, kalau di lingkungan cerita-cerita orang ya, cerita-cerita orang adalah bunyi ini, bunyi itu gitu kan ya. Dan kebetulan saya belum pernah ketemu. Oh, alhamdulillah. Iya, belum pernah ketemu. Tapi itu tadi, ya tinggal kalau kita positif thinking pasti ya. itu di pikiran iya, kan. Iya, benar. Kalau kita pikiran kita nanti ditakuti, nanti ada hantu, ada balik lagi. Bener. Tapi kalau pikiran kita udah positif, bismillah gitu kan ya. Baca ayat kursi, baca surat-surat pendek gitu kan. Insya Allah enggak. Dan alhamdulillahnya belum ketemu sampai sekarang. Alhamdulillah. Jangan sampai ya, jangan Bukan sampai. hanya di RRI sih, mungkin tempat-tempat lain Iya, juga banyak kan betul. ya. Karena kalau sampai jam malam kan, udah beda lagi yang bekerja seharusnya. Betul. Kalau kita kan 3 studio ya, 3 studio dengan 3 ruangan. Jadi beda-beda penyiar yang ini nggak ketemu, maksudnya nggak bakal bersatu gitu kan ya siarannya. Jadi ya itu tadi masing-masing dengan studionya masing-masing kita beda-beda. Jadi kalau udah selesai siaran baru deh ketemu. Baru iya. Terus pulang. Terus gitu pulang. Kan. Nah, kalau kita bandingin nih Mbak, radio dulu sama radio sekarang, katanya kan radio sekarang kurang eksis, apalagi khususnya di Bengkulu ya Mbak ya. Nah, itu menurut Mbak gimana menanggapin omongan itu? Tergantung pernyataan sih ya. itu. Tergantung sih ya, apakah mereka penikmat radio atau bukan. Nah, itu ya kan. Mereka masih mendengarkan radio atau enggak gitu kan ya. Apalagi kalau cuma ngomong aja, tapi sementara mereka sendiri tidak mendengarkan radio ya mungkin iya. Tahu, iya kan. Tapi kalau misalnya mereka penikmat radio, mereka akan tahu pendengar radio gitu seperti apa ya. Maaf nih ya, kalau misalnya di RRI sendiri bulan Ramadan kita punya acara Mutiara Ramadan nih misalnya kan. Itu nggak berhenti penelpon kita. Dari Curup, dari Kaur, dari Bintuhan, dari Muko-Muko, dari Ipuh. Bayangkan mereka jauh-jauh loh telepon ke RRI gitu kan ya, untuk nanya sama narasumber, sama ustadz gitu ya, istilahnya. Artinya kan betapa radio itu masih sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Masih didengar, iya. Itu. Kemudian kita punya acara sahur tuh ya, jam 3 subuh. Penyiar sudah siaran. Jam 3 subuh siaran tuh. Mbak pernah? Iya, pernah. Wow, jadi sahur di sana dong? Iya. Wah, keren. Betapa kan ya meninggalkan keluarga demi dinas sahur. Gitu. Buktinya apa? Kalau radio itu masih didengarkan, masih banyak pendengar kita yang nelpon minta lagu gitu. Masih ada, mereka telepon. Misalnya kita buka jam 3 lewat 1/4 misalnya gitu kan ya. Sebelum jam 3 1/4 itu udah berdering-dering telepon. Bayangkan betapa masih didengarnya radio. Betul. Kan? Artinya tidak yang kata orang mati gitu, enggak dong. Apalagi kita juga punya aplikasi RRI digital kan ya. Misalnya di sini kita di Bengkulu, kita pengen dengarkan radio yang di Jakarta atau radio yang di Papua, bisa dong langsung dari aplikasi gitu. Dari aplikasi itu aja. Bawa radio lagi ya. Nggak perlu, kita cukup pakai handphone, handphone. Sudah Selesai. Bisa diatur semuanya. Iya, betul gitu. Jadi sekarang itu semua dipermudah, ya kan? Dan hanya dengan satu jari. Ya. Udah masuk iklan nih, udah masuk Iya. iklan. Seru kan? Mbak, kalau kan sekarang udah ada anak-anak yang lucu-lucu juga. Ya. Ada nggak sih anak-anak Mbak yang kayaknya Mbak lihatnya ini mulai kayaknya menerusi bakatku nih, tertarik ke dunia aku, atau nggak ada? Atau ke papanya semua? Kayaknya ada satu sih. Ada satu. Kemarin dia ikut lomba bercerita gitu kan. Dia kebetulan juara 1. Jadi kebetulan aku ngajarin dia gitu kan. Ngajarin dia, gini loh Dek cara ngomongnya, gini loh Dek. Misalnya kalau
pada suatu hari ya gitu kan harus pakai ini ya, pakai irama, pakai intonasi kayak gitu. Oh gitu ya, nggak lurus-lurus aja nggak gitu kan. Jadi kebetulan pas waktu itu dia dapat gitu kan dengan gaya bicara yang natural ya. Istilahnya kalau kita radio itu pakai smile voice gitu kan. Gitu. Smiling voice itu yang keren ya. Harus dipelajari. Harus dipelajari. Jadi dia udah mulai belajar itu. Ya, tapi sekarang kayaknya udah agak kurang. Namanya kan main anak-anak game. Ya, iya. Nanti tiba-tiba mama mau jadi gamers. Nah, itu. Terus ikut lomba reportase juga. Jadi kan jadi dia umur berapa, Mbak? sekarang udah kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya, dulu waktu SD sih ikutnya dulu tuh. Iya. Jadi ikut lomba reportase, emaknya juga kan yang ngajarin kan ya. Otomatis emaknya full dukungannya ini. Betul. Jadi kan tetap udah tahu gitu loh caranya dia seperti apa, harus seperti apa gitu. Oh gitu. Jadi ya udah mulai nih kayaknya ada yang mau mengikuti. Dibagi ilmu sama anak. Dibagi ilmu sama Iya. anak. Tapi gimana nih kalau misalnya anak dari Mbak Mia mau menerusin dunianya Mbak Mia, mau ikut nih kayak Mbak Mia, disetujuin atau enggak? Setuju banget. Karena dari 3 anak aku ya, semuanya aku pengen coba belajar ngomong di depan orang, coba belajar gini. Selalu aku ini ya, selalu aku tekankan kayak gitu. Tapi ya susah sih ya. Paling kalau misalnya yang gede misalnya, coba kalau misalnya presentasi gimana caranya di depan kelas gitu kan. Coba buka dengan seperti susah nih gitu-gitu. Nggak usah lah yang biasa-biasa aja gitu kan. Ribut ya, Iya, maksudnya kita kan baik ya ngasih tahu betul, caranya betul, seperti ini, tapi mereka flat dengan cara mereka sendiri gitu. Jadi susah juga untuk ngajari yang benar gitu kan ya, biar mereka. Apalagi ngajarin ke anak sendiri. Kayaknya lebih susah. Iya, makanya kita udah ngajari yang benar, tapi mereka udah yang biasa aja loh. Nanti diketawain. Nah, udah kayak gitu, udah pesimis lah ya. Udah pesimis ya tuh. Susah sebenarnya ngajari Susah, itu. ya. Memang harus dari kemauan. Iya sih betul, memang harus kemauannya sendiri, Betul. ketertarikannya sendiri gitu ya Mbak Mia. Nah Mbak Mia, selama siaran radio, itu apa nih keseruannya seperti apa yang membuat Mbak akhirnya tuh bertahan di sini? Selain karena kontrak dan lain-lain ya, yang membuat tertarik, asik serunya di radio itu apa? Yang pasti kita lebih update Berita. Ya, okay. Iya, karena ya Pak ngomong nih, kalau misalnya kita di rumah, oke lah kita lihat TV, lihat berita-berita media ataupun lain sebagainya gitu kan. Tapi kan itu nanti disiarkannya. Tapi kalau kita sebagai orang radio ya, sebagai orang media, kita biasanya tahu duluan dari mereka. Gitu. Betul. Itu dulu yang pertama. Itu yang paling penting, paling utama. Paling utama. Kemudian juga kemudiannya apa nanti kita lanjutkan, Mbak. Sekali kita aja dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.